Udara pagi di pelataran klan Luo begitu berat, penuh tatapan merendahkan. Luo Shenyang berdiri di barisan terakhir, bajunya lusuh, penuh tambalan, kontras dengan pakaian sutra murid-murid lain. Hari ini adalah hari ujian Qi tahunan, dan semua orang tahu hasilnya. Ia akan gagal lagi. Ketika para tetua meletakkan batu pengukur Qi di hadapan murid-murid, giliran Shenyang disambut dengan bisik-bisik tawa. Beberapa pemuda sengaja meludah ke tanah, seolah jijik pada kehadirannya. "Qi kosong seperti guci retak, untuk apa kau datang?" ejek seorang murid. Shenyang hanya menarik napas, wajahnya tenang meski hatinya pedih. Ia sudah terbiasa dianggap hina. Namun hari ini, entah kenapa, dadanya terasa bergetar seakan ada sesuatu yang menunggu untuk meledak. Tangannya menyentuh batu pengukur itu. Sunyi. Tidak ada cahaya sedikit pun. Para tetua menggeleng, murid-murid tertawa. Ji Wuyu, si jenius klan, melangkah ke depan sambil terkekeh. "Lihatlah, bahkan Qi seekor ayam lebih banyak darimu." Tawa bergemuruh. Shenyang menunduk, kedua tangannya mengepal. Bajunya lusuh, tubuhnya lemah. Tetapi dalam keheningan itu, ia merasa ada suara samar, seperti bisikan dari bumi. Malamnya, ia berjalan sendirian keluar desa. Bulan menggantung pucat dan tanah di dekat sumur tua tiba-tiba retak. Dari celah itu, cahaya samar keluar, seolah memanggil namanya. Shenyang berjongkok, menatap batu hitam kecil yang berkilau di dalam retakan. Saat tangannya menyentuhnya, suara asing menggaung di kepalanya. 1 langkah untuk menolak dunia, 2 langkah untuk menggetarkan surga. Kau yang tak punya Qi adalah pewaris jejakku. Tubuh Shenyang gemetar. Ia tersungkur, merasakan gelombang aneh merambat ke kakinya, bukan ke meridian, tapi langsung ke tulang dan otot. Seolah bumi dan dirinya disambungkan oleh garis tak kasat mata. Ia bangkit, mencoba melangkah sesuai bisikan itu. 1 langkah ke depan, bumi bergetar, batu-batu kecil melompat dari tanah. Angin malam menderu, dedaunan berputar liar, dan burung-burung hutan beterbangan ketakutan. Shenyang terhuyung mundur. Dadanya sesak, tetapi matanya melebar. Itu bukan ilusi. Langkahnya benar-benar membuat bumi gemetar. Ia menatap kakinya sendiri, seolah tak percaya, lalu teringat kata-kata suara itu, langkah abadi. Malam itu, ia berulang kali melangkah, merasakan getarannya. 1, 2 kali, 3 kali. Setiap langkah menguras tenaganya, membuat tubuhnya hampir runtuh, tapi juga memberinya keyakinan baru. Ia mungkin tak punya Qi, tapi langkah ini lebih dari sekadar kekuatan. Ketika fajar menyingsing, Shenyang terbaring lelah di tanah, bajunya compang-camping. Namun di wajahnya ada senyum tipis. Dunia telah menutup pintu baginya, tetapi bumi sendiri telah membuka jalan lain. Jika 1 langkah bisa membuat bumi gentar, gumamnya dengan suara parau, maka suatu hari aku akan melangkah hingga surga sendiri bergetar. Cahaya mentari pagi menyinari tubuhnya. Lusuh, lemah, terhina. Namun untuk pertama kalinya, Luo Shenyang merasa ia memegang sesuatu yang bahkan para jenius takkan mengerti. Jalan yang akan menolak takdir. Pagi itu, Luo Shenyang kembali ke pelataran klan dengan langkah tertatih. Bajunya makin lusuh, wajahnya pucat, namun matanya berbeda. Ada sinar tajam yang tak pernah terlihat sebelumnya. Murid-murid yang melihatnya langsung mencibir. Sampah yang keras kepala masih berani datang. Ji Wuyu berdiri di tengah arena latihan, memamerkan kekuatannya. Qi emas mengalir di sekujur tubuhnya, setiap gerakan tangannya meninggalkan jejak cahaya. Para murid bersorak, menyebutnya sebagai kebanggaan klan. Ketika Shenyang lewat, Wuyu mendengus, "Luo Shenyang, kau hanya badut. Jika aku sepertimu, aku sudah menenggelamkan diri di sumur semalam." Kata-kata itu disambut tawa riuh. Shenyang berhenti, menatapnya tanpa emosi. Hatinya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena bisikan aneh itu kembali terngiang di telinganya. 1 langkah untuk menolak dunia. "Ji Wuyu," ujarnya pelan, "jangan sombong hanya karena kau punya Qi. Ada hal-hal yang tak bisa kau pahami." Wuyu menyipitkan mata, lalu tertawa keras. "Apa yang bisa dipahami oleh pecundang lusuh sepertimu? Jika berani, tunjukkan padaku." Orang-orang segera membentuk lingkaran, berharap melihat Shenyang dipermalukan lagi. Shenyang berdiri di tanah, menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Kakinya terangkat perlahan. Saat ia menapakkan langkah itu, tanah bergemuruh.
Retakan kecil muncul di bawah kakinya, batu kerikil melompat, dan udara bergetar. Murid-murid terhuyung, beberapa hampir jatuh. Suasana mendadak senyap. Ji Wuyu terbelalak. Meski ki-nya mengalir deras, ia merasakan tekanan, seakan bumi menolak berdiri di bawah Shenyang. Itu bukan teknik ki, itu sesuatu yang lain. Tetua klan yang mengawasi dari kejauhan berdiri tergesa. Apa itu barusan? Anak itu? Ki-nya kosong. Mustahil ia bisa mengguncang tanah. Shenyang menatap Wuyu, suaranya datar. Itulah satu langkahku. Tidak ada aura, tidak ada energi, hanya langkah. Tetapi semua orang merasakan beratnya seakan gunung menekan dada mereka. Wuyu menggertakkan gigi, lalu mengerahkan ki-nya, menyerang dengan telapak bercahaya emas. Jangan kira trik itu bisa menandingi ki surgawiku, teriaknya. Shenyang tidak menghindar. Ia hanya melangkah sekali lagi. Tanah meledak di bawahnya, riak debu beterbangan, dan tubuh Wuyu terpental mundur, menabrak dinding arena. Sorak-sorai mendadak berubah menjadi keheningan mencekam. Shenyang terengah, tubuhnya lemah, hampir jatuh. Tapi tatapan matanya dingin, seakan berkata, "Aku yang kalian sebut sampah, bisa menggetarkan dunia hanya dengan satu langkah." Murid-murid saling berpandangan, bingung antara kagum dan takut. Beberapa mulai berbisik, itu bukan ki, itu sesuatu yang lain. Apa sebenarnya Luo Shenyang? Tetua klan tak bisa menahan diri. Ia maju, suaranya berat. Anak itu tidak boleh dibiarkan. Langkah semacam itu berbahaya. Jika berkembang, bahkan surga bisa terguncang. Shenyang menunduk, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Tapi di sudut bibirnya, tersungging senyum tipis. Dunia boleh menolak dirinya, tapi bumi telah mengakuinya. Ini baru permulaan, batinnya. Suatu hari, langkahku akan terdengar hingga surga. Pagi itu, Luo Shenyang kembali ke pelataran klan dengan langkah tertatih. Bajunya makin lusuh, wajahnya pucat, namun matanya berbeda, ada sinar tajam yang tak pernah terlihat sebelumnya. Murid-murid yang melihatnya langsung mencibir, sampah yang keras kepala, masih berani datang. Ji Wuyu berdiri di tengah arena latihan, memamerkan kekuatannya. Ci emas mengalir di sekujur tubuhnya, setiap gerakan tangannya meninggalkan jejak cahaya. Para murid bersorak, menyebutnya sebagai kebanggaan klan. Ketika Shenyang lewat, Wuyu mendengus. "Luo Shenyang, kau hanya badut. Jika aku sepertimu, aku sudah menenggelamkan diri di sumur semalam." Kata-kata itu disambut tawa riuh. Shenyang berhenti, menatapnya tanpa emosi. Hatinya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena bisikan aneh itu kembali terngiang di telinganya. Satu langkah untuk menolak dunia. "Ji Wuyu," ujarnya pelan, "jangan sombong hanya karena kau punya ki. Ada hal-hal yang tak bisa kau pahami." Wuyu menyipitkan mata lalu tertawa keras. "Apa yang bisa dipahami oleh pecundang lusuh sepertimu? Jika berani, tunjukkan padaku." Orang-orang segera membentuk lingkaran, berharap melihat Shenyang dipermalukan lagi. Shenyang berdiri di tanah, menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Kakinya terangkat perlahan. Saat ia menapakkan langkah itu, tanah bergemuruh. Retakan kecil muncul di bawah kakinya, batu kerikil melompat, dan udara bergetar. Murid-murid terhuyung, beberapa hampir jatuh. Suasana mendadak senyap. Ji Wuyu terbelalak. Meski ki-nya mengalir deras, ia merasakan tekanan seakan bumi menolak berdiri di bawah Shenyang. Itu bukan teknik ki, itu sesuatu yang lain. Tetua klan yang mengawasi dari kejauhan berdiri tergesa. Apa itu barusan? Anak itu? Ki-nya kosong, mustahil ia bisa mengguncang tanah. Shenyang menatap Wuyu, suaranya datar. Itulah satu langkahku. Tidak ada aura, tidak ada energi, hanya langkah. Tetapi semua orang merasakan beratnya seakan gunung menekan dada mereka. Wuyu menggertakkan gigi lalu mengerahkan ki-nya menyerang dengan telapak bercahaya emas. "Jangan kira trik itu bisa menandingi ki surgawiku," teriaknya. Shenyang tidak menghindar, ia hanya melangkah sekali lagi. Tanah meledak di bawahnya, riak debu beterbangan, dan tubuh Wuyu terpental mundur, menabrak dinding arena. Sorak-sorai mendadak berubah menjadi keheningan mencekam. Shenyang terengah, tubuhnya lemah, hampir jatuh.
Tapi tatapan matanya dingin, seakan berkata, "Aku yang kalian sebut sampah bisa menggetarkan dunia hanya dengan satu langkah." Murid-murid saling berpandangan, bingung antara kagum dan takut. Beberapa mulai berbisik, "Itu bukan Qi, itu sesuatu yang lain. Apa sebenarnya Luo Shenyang?" Tetua klan tak bisa menahan diri. Ia maju, suaranya berat. "Anak itu tidak boleh dibiarkan. Langkah semacam itu berbahaya. Jika berkembang, bahkan surga bisa terguncang." Shenyang menunduk, tubuhnya gemetar karena kelelahan, tapi di sudut bibirnya tersungging senyum tipis. Dunia boleh menolak dirinya, tapi bumi telah mengakuinya. "Ini baru permulaan," batinnya. "Suatu hari, langkahku akan terdengar hingga surga." Malam itu, gubuk reot tempat Luo Shenyang tinggal dipenuhi bisikan angin. Xu Qinghe duduk bersamanya, wajahnya masih pucat setelah mendengar ancaman Ji Wuyu di pelataran. "Shenyang, kau tahu apa artinya ini?" Ji Wuyu tidak akan diam. Dia punya tetua yang melindunginya. "Mereka akan menjadikanmu sasaran." Shenyang hanya tersenyum tipis, menatap langit berbintang dari celah atap yang berlubang. "Aku sudah terbiasa menjadi sasaran, Qinghe. Bedanya sekarang, aku bisa melangkah." Qinghe menggertakkan gigi. Ia bukan jenius, hanya murid lemah yang nyaris selalu ditindas. Namun ia punya hati yang tak pernah meninggalkan Shenyang. "Kalau begitu, aku akan tetap di sisimu. Bahkan kalau semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan mundur." Kata-kata itu membuat dada Shenyang hangat. Dalam dunia yang penuh penghinaan, ternyata masih ada sahabat yang rela bertahan. Ia menepuk bahu Qinghe pelan. "Kau bodoh, tapi aku butuh kebodohanmu." Di sisi lain, Bairuyin berlatih pedang di tebing klan. Gerakan pedangnya ringan, angin mengikuti setiap ayunan. Namun pikirannya tidak fokus. Bayangan Shenyang yang melangkah dan mengguncang bumi terus menghantui. "Apa yang kulihat hari itu bukan ilusi." Ia menatap ke arah desa bawah, mata dinginnya menyimpan rasa ingin tahu. Keesokan harinya, murid-murid berlatih di arena. Begitu Shenyang datang, bisikan-bisikan langsung terdengar. "Itu dia, si langkah aneh. Qi-nya tetap kosong, mana bisa jauh-jauh." Sebagian tertawa, sebagian diam menahan rasa takut. Ji Wuyu tidak muncul pagi itu, tapi murid-murid yang setia padanya maju menghalangi jalan Shenyang. Salah satunya Luo Mingze mendorong dada Shenyang dengan kasar. "Hei pecundang, kau pikir satu trik bisa membuatmu besar kepala? Lihat wajahmu, bahkan lebih lusuh dari pengemis." Xu Qinghe berusaha maju melindungi, tapi Shenyang menahan dengan tangannya. Tatapannya dingin, lalu ia melangkah satu langkah kecil. Tanah bergetar, tubuh Mingze terpental 2 langkah ke belakang. Murid-murid lainnya terdiam, wajah mereka memucat. "Berhenti menghalangi jalanku," suara Shenyang datar tanpa amarah berlebihan. Justru ketenangan itu yang membuat mereka semakin takut. Bairuyin yang kebetulan lewat berhenti menatap. Ia melihat bagaimana Shenyang tidak mengandalkan Qi, hanya langkahnya. Dia menolak konvensi dunia dengan berjalan, pikirnya, pedangnya tergenggam lebih erat. Sore harinya, Shenyang kembali ke gubuk. Ia duduk dengan wajah letih, keringat mengalir. Setiap langkah memang menguras tubuhnya, bahkan membuat tulangnya berdenyut sakit. Namun di balik sakit itu, ia merasakan fondasi yang perlahan terbentuk. "Seolah bumi ini menuliskan sesuatu di kakiku," gumamnya. "Seolah setiap langkahku meninggalkan jejak di atas takdir itu sendiri." Qinghe duduk di sampingnya, menatap langit yang mulai jingga. "Shenyang, apa kau tidak takut? Semua tetua mulai resah, murid-murid menjauhimu. Suatu hari, mereka mungkin benar-benar ingin menghabisimu." Shenyang menatapnya, lalu tersenyum samar. "Aku sudah lama mati di mata mereka, Qinghe. Yang kau lihat sekarang hanyalah aku yang berjalan untuk hidup." Kata-kata itu menggema, meninggalkan rasa getir dan tekad yang bercampur jadi satu. Di balik hutan pinus, sosok lain mendengar percakapan itu. Ji Wuyu menatap penuh kebencian, matanya berkilat gelap. "Kau pikir bisa hidup tenang setelah mempermalukanku? Aku akan pastikan kau hancur, Luo Shenyang. Aku akan meremukkan langkahmu hingga tak tersisa." Dan di antara semua yang mengawasi, hanya Bairuyin yang diam-diam menyimpan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Ia tahu jalan Shenyang baru saja dimulai, dan setiap langkahnya akan menimbulkan musuh baru. Pagi buta, desa klan Luo masih diselimuti kabut tipis.
Shenyang berdiri di depan gerbang kayu tua dengan sekarung kecil berisi roti kering dan botol air. Xu Qinghe menatapnya dengan cemas. Kau benar-benar akan pergi? Dunia luar tidak seperti desa ini, Shenyang. Di sana, setiap langkah bisa berarti kematian. Shenyang menatap jauh ke jalan berbatu yang membentang keluar lembah. Justru karena di sini, aku hanya akan dibunuh secara diam-diam, maka aku harus melangkah. Jika aku tetap tinggal, mereka akan mengurungku. Di luar sana, setidaknya langit luas masih menerima jejak kakiku. Qinghe menggenggam lengan sahabatnya. Kalau begitu, biarkan aku ikut. Namun Shenyang menggeleng. Qinghe, kau punya keluarga. Jangan ikut menanggung dendamku. Aku akan berjalan sendiri. Jika suatu hari aku kembali, aku akan membawa jalan baru untukmu. Air mata hampir jatuh dari mata Qinghe, tapi ia menahan. Ia hanya menepuk dada Shenyang sekali, seolah menitipkan doa. Kalau begitu, jangan berhenti. Meski dunia menolakmu, jangan berhenti. Shenyang tersenyum lalu melangkah. Kabut berputar seakan mengiringinya dan suara langkahnya menggema aneh, seolah bumi sendiri mencatat perginya seorang sampah. Di dalam aula utama klan, para tetua sudah mendengar kabar itu. Seorang tetua berkata dingin, biarkan dia pergi, dunia luar akan menghabisinya, kita tidak perlu menodai tangan kita. Namun Ji Wuyu yang mendengar laporan murid pengintai hanya mengepalkan tangan, matanya berkilat. Tidak, aku sendiri yang akan memastikan dia tidak pernah kembali. Perjalanan pertama Shenyang membawanya melewati hutan pinus yang sepi. Udara lembab, penuh suara burung malam dan serangga. Meski masih lemah, ia terus melangkah. Tubuhnya seakan dipandu oleh bisikan samar dari bumi. Saat malam tiba, ia duduk di tepi sungai kecil, menatap pantulan wajah lusuhnya di air. Aku tidak punya ki, tapi aku punya langkah ini. Apakah benar aku bisa menolak surga dengan kaki yang compang-camping ini? Gumamnya pelan. Angin malam menjawab dengan desiran lembut, seolah mendorongnya untuk terus maju. Shenyang berdiri, menjejakkan kaki ke tanah. Riak kecil muncul di permukaan sungai. Meski tak ada batu jatuh, senyum samar muncul di wajahnya. Aku bisa. Keesokan paginya, ia tiba di sebuah pasar kecil di perbatasan. Hiruk-pikuk pedagang, bau rempah dan kuda bercampur jadi satu. Begitu ia melangkah masuk, orang-orang menatap heran. Bajunya lusuh, penuh tambalan, membuatnya terlihat seperti pengemis. Seorang pedagang berteriak sinis, "Hei, bocah kumal. Kalau mau mengemis, pergilah ke gang belakang. Jangan menakut-nakuti pembeli." Gelak tawa meledak di sekitarnya. Shenyang tidak menjawab. Ia hanya berjalan, langkahnya tenang. Anehnya, beberapa buah yang ditumpuk di meja pedagang tiba-tiba bergetar dan jatuh ke tanah seiring langkahnya. Orang-orang langsung terdiam. Di antara kerumunan, seorang gadis bergaun putih dengan pedang di punggung menatapnya tajam. Bai Ruyin. Ia tidak menyangka akan bertemu Shenyang di tempat sekacau ini. Dia benar-benar meninggalkan klan, batinnya. Dan setiap langkahnya semakin nyata. Shenyang tak menyadari tatapan itu. Ia hanya terus berjalan meski setiap orang masih menatap aneh. Baginya, ini adalah langkah pertama di dunia luar. Dunia yang kelak harus ia guncang setapak demi setapak. Namun di ujung pasar, bayangan hitam mengintai dari atap rumah. Sosok wanita berambut panjang, wajahnya setengah tertutup kerudung, matanya redup namun berkilat berbahaya. Yan Molan, utusan sekte bayangan. Senyumnya samar, penuh misteri. Langkahmu memang menarik, pemuda lusuh. Mari kita lihat sejauh mana kau bisa berjalan sebelum bayangan menelannya. Langkah kaki Ji Yuan membawa dirinya semakin jauh dari lembah terpencil yang selama ini menjadi penjara hidupnya. Jalanan tanah yang ia tempuh kini bersambung dengan hutan yang lebat, penuh pepohonan raksasa dan kabut tipis yang menggantung di udara. Setiap hembusan angin membawa suara samar, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Di antara pepohonan itu, ia menemukan sebuah monumen batu tua tertutup lumut dan akar. Tulisan kuno terukir samar, yang terlahir tanpa ki terikat oleh surga. Namun satu langkah bebas mengguncang jagat raya. Ji Yuan menatapnya lama. Hatinya bergetar karena kata-kata itu seolah ditulis khusus untuk dirinya. Namun sebelum ia sempat merenung, suara langkah kaki terdengar dari belakang.
seorang pemuda berpakaian murid sekte muncul dengan wajah penuh kejutan. "Kau, siapa yang berani mendekati monumen terlarang hutan Tianmu?" tanyanya dengan nada penuh waspada. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Qian Shu, murid sekte 1000 bayangan. Ia menatap Ji Yuan dengan curiga, melihat pakaian lusuh dan aura kosongnya. "Kau bahkan tak memiliki qi. Bagaimana bisa kau berada di sini tanpa dimakan binatang roh?" Ji Yuan hanya tersenyum samar. "Aku berjalan dan aku tiba di sini. Apa itu salah?" Jawabannya membuat Qian Shu semakin waspada, karena hanya orang dengan keberanian atau kebodohan luar biasa yang berani menjawab demikian. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik kabut, seekor serigala kabut besi berukuran 3 kali lebih besar dari kuda muncul. Giginya berkilau, matanya merah menyala. Qian Shu mundur dengan wajah pucat. Ini binatang roh peringkat ketiga. Bahkan para senior membutuhkan kelompok untuk menjatuhkannya. Sementara Qian Shu panik, Ji Yuan melangkah ke depan dengan tenang. "Kalau begitu, biarkan aku mencoba." Tubuhnya terlihat kosong, tak ada qi yang berputar, namun setiap langkah kakinya menimbulkan dentuman halus, seolah tanah sendiri merespons kehadirannya. Serigala itu menerkam. Taring tajamnya menuju leher Ji Yuan. Tapi dengan satu gerakan sederhana, hanya langkah ringan ke samping, Ji Yuan menginjak tanah. Sebuah getaran aneh merambat ke akar pohon, membuat serigala kabut besi kehilangan keseimbangannya dan menghantam tanah keras. Qian Shu terbelalak. "Mustahil, kau tidak menggunakan qi sedikit pun. Gerakan itu seperti dunia sendiri yang bergerak mengikutimu." Ji Yuan menatap serigala yang kini meraung kesakitan, lalu menoleh pada monumen batu. Kata-kata yang ia baca tadi bergaung kembali di kepalanya. Ia mulai merasakan bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah jalur kultivasi biasa. Di tengah kebingungannya, suara asing bergema di dalam telinganya. Langkah pertama, dengarkan napas bumi. Langkah kedua, ikuti denyut surga. Kau telah memilih jalur gerak kosong. Suara itu berat, kuno, dan berasal dari monumen. Qian Shu gemetar, lututnya hampir roboh. Kau dipilih oleh monumen Tianmu. Itu hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Sementara Ji Yuan masih menatap kakinya sendiri, perasaan aneh mengalir di seluruh tubuhnya. Walau qi-nya tetap kosong, ia merasakan bumi, udara, bahkan kabut di sekelilingnya seakan terhubung dengan setiap langkah yang ia ambil. Serigala kabut besi yang terluka bangkit kembali, mencoba menyerang untuk terakhir kali. Ji Yuan menarik napas dalam, lalu melangkah maju. Dentuman itu lebih kuat dari sebelumnya, membuat tanah terbelah dan serigala itu hancur menjadi debu kabut. Qian Shu jatuh terduduk, tidak sanggup berkata-kata. Ji Yuan hanya menatap kabut yang mulai menipis, lalu bergumam pelan, "Kalau benar satu langkahku bisa mengguncang surga, aku akan membuktikannya." Di balik kabut yang perlahan terbuka, sebuah jalan batu tua muncul seolah baru saja diungkapkan oleh monumen. Jalan itu menuju ke kedalaman hutan yang tidak pernah ditemukan manusia biasa. Ji Yuan menatap ke depan, matanya penuh tekad. Qian Shu, meski masih gemetar, akhirnya bangkit dan berkata, "Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi aku akan mengikutimu. Aku harus melihat kemana jalan ini membawamu." Dengan demikian, langkah Ji Yuan tidak lagi sendirian. Jalannya baru saja dimulai, namun jejak kakinya sudah mengguncang batas antara manusia dan surga. Jalan batu tua yang terbentang di hadapan Ji Yuan dan Qian Shu terasa seolah tidak berasal dari dunia fana. Kabut yang semula menutupi perlahan tersibak, membuka lorong panjang menuju hutan terdalam. Setiap batu pijakan memancarkan cahaya samar seolah menyala mengikuti langkah Ji Yuan. Qian Shu menelan ludah. Ini jalan leluhur. Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang terpilih oleh monumen Tianmu yang bisa melihat jalan ini. Suaranya bergetar, tak tahu apakah harus lari atau tetap mengikuti. Ji Yuan menoleh singkat, tatapannya tenang. "Kalau aku bisa melihatnya, berarti aku harus menapakinya." Ia melangkah maju tanpa ragu, membuat jalan itu semakin bersinar terang. Semakin dalam mereka berjalan, dunia di sekitar berubah.
Pepohonan raksasa seakan melengkung, membentuk lengkungan seperti gerbang, sementara udara dipenuhi suara bisikan halus yang terdengar seperti doa atau kutukan. Tiba-tiba, mereka memasuki sebuah ruang terbuka yang luas, seperti dunia kecil tersembunyi. Di tengahnya, berdiri istana batu hitam, megah namun sunyi, dengan ribuan lentera gantung yang padam. Di atas gerbang istana tertulis, Paviliun Gerak Kosong. Qianshu hampir kehilangan suaranya. Paviliun itu hilang sejak ribuan tahun lalu. Banyak sekte besar mencarinya, tapi tak ada yang menemukannya. Dan kau, dengan langkah kosongmu, membangunkannya. Saat Ji Yuan mendekat, lentera-lentera yang padam mulai menyala satu persatu, cahayanya bagai bintang. Pintu istana terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berat. Dari dalam, sosok berjubah abu-abu muncul. Wajahnya tertutup tudung, tubuhnya seperti bayangan namun terasa nyata. Sosok itu menatap Ji Yuan. Akhirnya, pewaris gerak kosong kembali muncul. Namun apakah kau benar-benar layak? Kau tak memiliki ki, kau hanyalah manusia kosong. Apa yang membuatmu pantas? Ji Yuan tidak mundur. Karena satu-satunya yang tidak dimiliki orang lain adalah langkahku. Dan langkah itu tidak bisa diikat oleh ki, surga, atau siapapun. Suara bergema di langit seolah ribuan lonceng berdentang bersamaan. Sosok berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya, dan seketika tanah bergetar. Dari bawah muncul ratusan patung batu yang mulai bergerak, berubah menjadi prajurit dengan mata merah menyala. Kalau begitu, buktikan dengan langkahmu. Teriak sosok itu, suaranya bergema hingga menembus langit ilusi. Para prajurit batu menyerbu. Qianshu panik menghunus pedangnya meski tubuhnya bergetar. Ini gila. Bahkan 10 murid inti sekte 1000 bayangan pun tidak sanggup menghadapi ini. Namun Ji Yuan hanya melangkah maju. Langkah pertamanya membuat tanah bergetar, memecahkan 2 prajurit batu menjadi debu. Langkah kedua menciptakan retakan yang merambat ke puluhan prajurit sekaligus. Setiap gerakan tampak sederhana, tapi dunia seakan menuruti keinginannya. Sosok berjubah abu-abu memperhatikan dengan saksama. Menarik, kau benar-benar mendengar napas bumi, tapi mampukah kau mendengar denyut surga? Tiba-tiba, langit berubah. Kilatan petir menyambar, hujan api turun dari awan. Bukan hanya tanah, bahkan langit pun kini menyerang Ji Yuan. Qianshu hampir pingsan, merasa dirinya hanyalah debu di tengah bencana dunia. Ji Yuan mendongak, wajahnya tetap tenang meski tubuhnya gemetar karena tekanan luar biasa. Ia melangkah sekali lagi. Kali ini langkahnya tidak hanya mengguncang bumi, tetapi juga menghentikan hujan api di udara. Petir yang seharusnya menyambar berhenti di tengah langit seolah dunia menahan napas. Sosok berjubah abu-abu mengangkat kepalanya, nada suaranya berubah serius. Langkah ketiga. Denyut surga. Ji Yuan merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Bukan ki, tapi denyut lain yang aneh, seolah hatinya berdetak selaras dengan bumi dan langit. Qianshu jatuh berlutut, air matanya mengalir. Aku tidak salah mengikuti orang ini. Dia bukan manusia biasa, dia adalah sesuatu yang bahkan surga pun tak bisa ikat. Istana batu hitam bergetar hebat, ribuan lentera bersinar semakin terang, hingga seluruh ruang seperti dikuasai cahaya bintang. Ji Yuan berdiri di tengahnya, siluetnya sederhana, pakaian tetap lusuh, namun setiap langkahnya kini benar-benar mengguncang dunia kecil itu. Cahaya ribuan lentera perlahan meredup, meninggalkan bayangan panjang di dalam istana batu hitam. Ji Yuan berdiri tegak, napasnya masih teratur meski tubuhnya penuh debu akibat pertempuran melawan prajurit batu. Di hadapannya, sosok berjubah abu-abu itu terdiam, seperti sedang menimbang sesuatu yang tak bisa dipahami. Qianshu masih berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak tahu apakah aku sedang bermimpi atau nyata. Tapi yang jelas, yang baru saja kulihat bukanlah sesuatu yang dimiliki manusia biasa. Akhirnya, sosok berjubah abu-abu itu membuka suara. Aku adalah penjaga paviliun gerak kosong. Namaku dulunya adalah Shen Muwei. Namun setelah ribuan tahun, aku hanya tersisa sebagai bayangan kehendak. Tugas utamaku adalah menunggu pewaris yang mampu menapaki langkah kosong. Ji Yuan menatapnya dengan dalam. Kalau begitu, kau sudah menungguku.
Shen Muwei tertawa pelan, suaranya bergema aneh. Aku sudah menunggu ribuan tahun. Banyak yang mencoba memasuki jalan ini. Para jenius dengan ki melimpah, bakat tiada tara, bahkan tubuh abadi. Tapi semua gagal. Hanya mereka yang lahir dengan kekosongan mutlak yang bisa mendengar suara bumi dan surga. Kau, Ji Yuan, adalah paradoks itu. Qianshu terperanjat. Kosong? Jadi, ketidakberdayaanmu selama ini bukanlah kutukan, melainkan syarat? Shen Muwei mengangguk. Benar, surga menciptakan jalur untuk semua orang dengan ki, tapi bagi mereka yang tanpa ki, surga menutup pintu. Namun justru karena itulah, bumi dan surga meninggalkan jalur lain, jalur yang tak bisa dipahami kultivator biasa. Gerak kosong. Ji Yuan mengepalkan tangannya. Hatinya bergetar antara marah dan lega. Selama ini ia dianggap hina karena tak bisa membangkitkan ki, tapi kini justru hal itu menjadi alasan ia dipilih. Shen Muwei melangkah maju, tubuhnya bergoyang samar, nyaris hilang dalam kabut. Namun ingat, jalan yang kau pilih bukanlah berkah. Jalan ini penuh penderitaan. Kau akan ditolak oleh sekte-sekte besar, dikejar oleh mereka yang takut pada kekuatan tak bisa dipahami. Dan setiap langkahmu akan menuntut pengorbanan yang tak pernah dibayangkan. Ji Yuan tetap menatapnya dengan mantap. Aku sudah melalui hidup penuh hinaan dan kesepian. Apapun penderitaannya, aku tidak akan mundur. Kalau satu langkahku bisa mengguncang surga, maka aku akan melangkah. Shen Muwei menatapnya lama, lalu mengangkat tangannya. Lentera-lentera di pavilion menyala lagi. Kali ini memancarkan sinar pekat yang mengalir ke arah Ji Yuan. Cahaya itu menembus tubuhnya, tidak memberi ki, tetapi menorehkan pola aneh di telapak kakinya. Garis melingkar seperti simbol yin-yang yang retak. Qianshu menahan napas, merinding melihatnya. Apa itu? Cap langkah kosong, jawab Shen Muwei. Dengan ini, kau akan mampu menapaki dunia. Tapi ingat, setiap kali kau melangkah, langit akan memperhatikannya. Surga tidak akan diam. Kau bukan sekadar melawan musuh di bumi, tapi juga kehendak surga itu sendiri. Tiba-tiba, seluruh pavilion bergetar hebat. Retakan muncul di dinding istana. Shen Muwei menoleh ke atas, wajahnya penuh kekhawatiran. Tidak, terlalu cepat. Kehendak surga sudah menyadari kehadiranmu. Langit di dalam ruang tersembunyi itu bergetar, retakan hitam terbuka, dan dari sana turun cahaya emas menyilaukan. Suara bergema, berat dan dingin. Langkah yang tidak ditentukan harus dihapus. Qianshu berteriak panik. Itu suara surga. Ji Yuan menggertakkan giginya, berdiri di antara cahaya emas yang menekan. Tanah bergetar, tubuhnya nyaris hancur. Shen Muwei berteriak padanya. Ingat, kau baru menapaki 3 langkah, dengarkan napas bumi, ikuti denyut surga. Sekarang, buatlah langkah keempatmu, langkah melawan surga. Ji Yuan menutup mata, keringat dan darah bercampur di wajahnya. Ia merasakan tubuhnya hancur, tapi hatinya tenang. Dengan sisa kekuatannya, ia mengangkat kaki dan menginjak tanah. Dentuman itu meledak seperti guntur, cahaya emas dari langit terhenti, retakan hitam menutup kembali, dan ruang tersembunyi jatuh dalam keheningan mutlak. Shen Muwei menatapnya dengan mata penuh cahaya samar. Kau benar-benar menapaki langkah keempat. Dengan itu, kau resmi menjadi musuh surga. Qianshu jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Musuh surga? Jadi mulai sekarang, setiap langkahmu akan membuat surga sendiri berusaha membunuhmu. Ji Yuan menatap ke atas, matanya bersinar tajam. Kalau begitu, biar saja. Aku ingin melihat seberapa keras surga bisa melawan terhadap seorang manusia yang tak punya apa-apa selain langkahnya. Pavilion gerak kosong perlahan meredup setelah guncangan besar itu. Lentera-lentera yang sebelumnya bersinar terang, kini padam satu persatu, meninggalkan cahaya samar yang nyaris sirna. Ji Yuan berdiri di tengah aula, napasnya berat, keringat bercampur darah menetes dari keningnya. Shen Muwei memandangnya dengan tatapan rumit. Kau baru saja menginjak langkah melawan surga. Mulai detik ini, setiap sekte besar, setiap mata langit, bahkan roh penjaga dunia, akan merasakan keberadaanmu. Kau tidak lagi sekadar manusia tanpa ki. Kau adalah noda yang harus dihapuskan. Qianshu masih terduduk, wajahnya pucat. Berarti,
Seluruh dunia akan memburumu, bahkan sekteku, sekte 1000 bayangan, pasti akan menjadikanmu musuh. Ia menggertakkan giginya, lalu menatap Ji Yuan. Tapi, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku sudah melihat langkahmu, aku sudah melihat kebenaran. Ji Yuan menoleh, tatapannya tenang meski tubuhnya hampir runtuh. Kalau begitu, ikutlah. Tapi jalan ini tidak akan memberimu kehormatan atau kemuliaan, hanya penderitaan. Qianshu tertawa getir. Lebih baik menderita di jalan yang benar daripada hidup dalam kebohongan sekte. Tiba-tiba, langit pavilion kembali berguncang. Kali ini bukan suara surga, melainkan riak-riak energi yang asing. Shen Muwei mendongak, wajahnya menegang. Tidak, mereka sudah datang. Sekte-sekte besar sudah merasakan guncangan langkahmu. Retakan terbuka di udara dan dari sana muncullah 3 sosok. Mereka mengenakan jubah indah dengan lambang naga, burung api, dan bulan sabit. Ketiganya memancarkan aura menindas, jelas merupakan murid inti dari sekte besar. Pemuda berjubah naga menatap Ji Yuan dengan tatapan dingin. Jadi inilah sumber guncangan. Bajuku lusuh, ki kosong, tapi berani menginjak langkah melawan surga. Kau bahkan tidak layak bernapas di dunia ini. Gadis berjubah burung api menyeringai, matanya tajam. Menarik, aku ingin melihat bagaimana manusia tanpa ki bisa membuat langit bergetar. Kalau benar, kepalanya pantas dijadikan persembahan. Pemuda berjubah bulan sabit mengeluarkan kipas hitam, suaranya datar. Cepat bunuh dia sebelum surga murka meluas. Kita tidak butuh alasan untuk menghapus kutukan berjalan ini. Qianshu menghunus pedangnya, meski tangannya bergetar. Kau semua pengecut, 3 murid inti melawan 1 orang tanpa ki? Tidak malu? Namun para murid inti itu tidak menggubrisnya. Semua perhatian tertuju pada Ji Yuan. Ji Yuan menatap mereka dalam diam. Meski tubuhnya masih rapuh, langkahnya mantap. Ia maju selangkah, dentuman kecil terdengar membuat lantai batu retak di bawah kakinya. Seketika, ketiga murid inti itu merasa tekanan berat menimpa tubuh mereka. Pemuda berjubah naga terbelalak. Apa ini? Dia benar-benar menindas kami hanya dengan berjalan? Shen Muwei yang menyaksikan dari samping bergumam dengan suara getir. Inilah awalnya. Surga sudah mengirimkan pengujiannya. Kalau kau tidak bertahan, Ji Yuan, langkahmu akan berhenti di sini. Ji Yuan mengangkat wajahnya, menatap 3 lawannya. Aku tidak punya ki, tidak punya sekte, tidak punya kehormatan. Yang kupunya hanya langkahku. Dan 1 langkah ini sudah cukup untuk membuat surga bergetar. Jadi, maukah kalian mencoba menghentikannya? Dentuman kedua terdengar. Tanah retak lebih luas, lentera-lentera yang padam kembali menyala. Pertarungan antara manusia tanpa ki melawan 3 murid inti sekte besar akan segera dimulai. Keheningan berat menyelimuti pavilion gerak kosong. 3 murid inti sekte besar menatap Ji Yuan dengan wajah menegang, aura mereka melonjak bagai gunung runtuh dan samudera bergelora. Di sisi lain, Ji Yuan hanya berdiri dengan pakaian lusuh, tubuh penuh luka, dan ki yang tetap kosong. Namun justru dari kekosongan itu lahirlah tekanan yang menindas. Qianshu mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ini gila. Bahkan sebelum mereka menyerang, langkah kakimu saja sudah membuat murid inti sekte besar kewalahan. Ia menggenggam pedangnya erat-erat, merasa dirinya kecil seperti semut di tengah badai. Pemuda berjubah naga meraung, menyalakan ki emas yang melingkari tubuhnya. Cukup dengan gertakanmu. Aku, Long Zhaoyu dari sekte naga surgawi, akan menghancurkanmu dalam 1 serangan. Ia melompat tinggi, tangan berubah menjadi cakar naga, energi ki murni berputar menghancurkan udara di sekitarnya. Ji Yuan tidak bergerak sampai cakar itu nyaris menyentuhnya. Lalu ia melangkah 1 kali ke samping. Dentuman terdengar, tanah berguncang, dan arah serangan Long Zhaoyu tiba-tiba melenceng, menghantam dinding batu, membuat retakan raksasa terbentuk. Apa? Long Zhaoyu menoleh, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ji Yuan menatapnya datar. Langkahku bukan untuk menghindar. Langkahku mengubah arah dunia. Gadis berjubah burung api maju, rambutnya berkibar merah menyala. Kalau begitu, lihat apakah langkahmu bisa menahan api surga. Tangannya membentuk segel,
dan seketika ribuan bulu api melesat seperti hujan meteor, membakar udara, melingkupi Ji Yuan sepenuhnya. Qianshu berteriak, "Hati-hati, itu teknik terlarang sekte bulu api, bisa melelehkan baja." Namun, Ji Yuan hanya maju satu langkah ke depan. Lantai batu bergetar, dan tiba-tiba angin aneh berputar di sekitarnya. Hujan api itu tidak padam, justru berputar mengikuti jalurnya, membentuk lingkaran api yang melindunginya. Api itu kemudian kembali melesat, tapi bukan ke Ji Yuan, melainkan ke arah gadis berjubah burung api sendiri. Matanya melebar. Tidak mungkin, api surga ini menolak perintahku? Ia berusaha memadamkan, namun lidah-lidah api sudah menggigit tubuhnya. Jeritannya menggema di pavilion, dan ia jatuh tersungkur, terbakar oleh serangan yang ia ciptakan sendiri. Pemuda berjubah bulan sabit, satu-satunya yang tersisa, menatap Ji Yuan dengan mata gemetar. Tangannya meremas kipas hitamnya, tapi tubuhnya jelas bergetar ketakutan. "Kau, apa sebenarnya dirimu? Tanpa ki, tanpa teknik, tapi langkahmu melawan hukum dunia." Ji Yuan melangkah lagi, dan dentuman itu membuat udara di sekeliling pemuda bulan sabit membeku, seolah seluruh ruang menolak keberadaannya. Kipas di tangannya patah, jatuh menjadi debu. "Aku hanya manusia yang ditolak surga," kata Ji Yuan. Suaranya datar namun berat, tapi satu langkahku sudah cukup untuk mengguncang semua yang mengikatku. Pemuda bulan sabit menjerit ketakutan, lalu berlari mundur ke dalam retakan yang masih terbuka, melarikan diri tanpa menoleh. Qianshu menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. 3 murid inti dikalahkan hanya dengan 4 langkah, tanpa qi, tanpa pedang, hanya dengan kakimu. Shen Muwei, sang penjaga pavilion, menunduk dalam-dalam. "Kau benar-benar telah memulai jalan melawan surga. Tapi ingat, kemenangan ini hanya awal. Sekte-sekte besar tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengirim yang lebih kuat, bahkan para tetua. Dan semakin banyak kau melangkah, semakin besar surga menolakmu." Ji Yuan menatap langit pavilion yang mulai retak, seolah dunia itu tidak mampu lagi menahan keberadaannya. "Kalau begitu, biarlah mereka datang. Aku ingin tahu, apakah surga benar-benar bisa menghentikan langkahku?" Dentuman terakhir menggema ketika pavilion runtuh menjadi cahaya, menandai berakhirnya ujian pertama Ji Yuan sebagai musuh surga. Langit sore di benua tengah dipenuhi cahaya aneh, seolah riak petir dan retakan hitam baru saja menyapu cakrawala. Di sekte-sekte besar, lonceng peringatan berdentang tanpa henti. Para tetua yang biasanya tak pernah turun gunung mendadak membuka mata mereka, merasakan sesuatu yang mengganggu keseimbangan dunia. Di sekte naga surgawi, aula utama bergetar. Patriark Long Tianyuan duduk di singgasana naga emas, wajahnya kelam. 3 murid inti dikirim untuk menyelidiki anomali, tapi 2 hancur dan 1 kembali dalam ketakutan. Dan yang mereka hadapi hanyalah seorang pemuda tanpa ki. Seorang tetua berambut putih terisak marah. Tidak mungkin, tanpa ki, mustahil seseorang bisa menindas murid inti. Itu bertentangan dengan hukum kultivasi. Namun Patriark Long hanya menatap ke langit. Bukan mustahil, dia berjalan di jalur yang bahkan surga benci. Jalur itu gerak kosong. Di sisi lain benua, di sekte bulu api, kehebohan juga meledak. Murid-murid berbaris di halaman, menyaksikan Patriark wanita, Feng Huolie, berdiri dengan mata penuh amarah. Xian murid kebanggaan kita, terbakar oleh apinya sendiri. Semua karena seorang pemuda lusuh yang bahkan tak punya ki. Dunia harus tahu, penghinaan ini tidak bisa dibiarkan. Sementara itu, di sekte bulan hitam, pemuda yang berhasil melarikan diri dari pavilion bersujud gemetar di hadapan para tetua. Dia hanya melangkah dan kipasku hancur, seolah dunia sendiri menolak keberadaanku. Tetua tertua, bermata setajam bulan sabit, bergumam lirih. Seorang manusia tanpa ki yang berjalan di jalur kosong. Inilah alasan surga merintih tadi. Musuh surga telah lahir. Di saat seluruh sekte bergerak, Ji Yuan dan Qianshu Tengah berjalan melewati lembah sunyi yang jauh dari peradaban. Malam mulai turun, suara jangkrik menemani langkah mereka. Qianshu menatap Ji Yuan yang berjalan di depannya. Pakaian Ji Yuan masih lusuh, tubuhnya penuh debu, tapi setiap langkahnya membuat tanah seakan mengikuti. "Kau sadar kan? Dunia akan memburumu, sekte-sekte besar, bahkan mungkin seluruh benua akan mengejarmu." Ji Yuan tidak menoleh, hanya melangkah perlahan.
aku tahu. Tapi aku sudah memilih, jika langkahku berarti melawan surga, maka aku tidak akan berhenti. Qianshu menggenggam pedangnya erat-erat. Kalau begitu, aku juga sudah memilih. Aku akan berjalan di belakangmu. Entah ke neraka atau ke surga, aku tidak peduli. Hening sesaat, lalu Ji Yuan tersenyum samar. Itu pertama kalinya Qianshu melihat senyumnya yang tulus. Kau akan menyesal suatu hari nanti. Terlambat untuk menyesal, jawab Qianshu menahan tawa getir. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, bumi berguncang. Dari arah utara, kilatan cahaya membelah langit. 3 pilar energi raksasa naik ke udara, masing-masing dengan lambang naga, burung api, dan bulan sabit. Itu adalah tanda perang, tanda bahwa sekte-sekte besar resmi mengumumkan perburuan. Qianshu menelan ludah, wajahnya pucat. Itu sinyal perburuan suci. Artinya, bukan hanya murid inti, bahkan tetua sekalipun boleh turun tangan untuk menangkapmu. Ji Yuan menatap 3 pilar itu tanpa gentar. Kalau begitu, setiap langkahku mulai sekarang akan melawan bukan hanya musuh, tapi seluruh dunia. Di kejauhan, bayangan-bayangan hitam bergerak cepat melintasi hutan. Murid-murid sekte besar, pemburu, bahkan kultivator pengembara, semua bergerak menuju satu nama yang mulai bergaung di langit malam. Ji Yuan, musuh surga. Hutan belantara di sisi utara benua diliputi kabut tipis. Cahaya bulan hanya sedikit menembus pepohonan tinggi, menciptakan bayangan samar yang menari bersama angin malam. Ji Yuan berjalan perlahan, Qianshu mengikutinya di belakang. Suasana tenang itu mendadak pecah ketika suara seruling melengking menembus udara. Sinyal perburuan. Dari balik semak, puluhan siluet muncul. Mereka bukan murid inti sekte besar, melainkan kultivator dari sekte-sekte kecil yang ingin mendapatkan kehormatan dengan menjadi pihak pertama menangkap Ji Yuan. Mata mereka penuh keserakahan, senjata di tangan mereka berkilau di bawah cahaya bulan. Seorang pemuda berambut pirang pucat, memakai jubah hijau berlogo sekte seruling malam, melangkah ke depan. Dia meniup serulingnya lagi, lalu menatap Ji Yuan dengan sinis. Kau pikir bisa lari, pemuda lusuh? Bahkan tanpa sekte besar turun tangan, kami yang kecil pun bisa menyeretmu ke tanah. Qianshu mencabut pedangnya, berdiri di samping Ji Yuan. Ji Yuan, mereka banyak, lebih dari 30 orang. Ji Yuan tetap tenang. Jumlah tak berarti, yang penting adalah arah langkah. Dengan ucapan itu, dia maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya bergetar, batu-batu kecil terangkat, dan dedaunan kering beterbangan meski angin tak bertiup. Para pemburu dari sekte kecil itu tertawa mengejek, menganggapnya gertakan kosong. Namun saat pemuda seruling melangkah untuk menyerang, tiba-tiba tanah di bawahnya retak. Tubuhnya terpental ke udara, seruling patah berkeping-keping seolah menolak keberadaannya. Sorak tawa mendadak lenyap, rasa takut merambat cepat ke wajah para pemburu. Dia benar-benar bisa mengubah dunia dengan langkahnya, gumam seorang wanita muda dari sekte bunga duri, matanya melebar ngeri. Tapi keserakahan lebih kuat daripada rasa takut. Mereka meneriakkan seruan perang dan serentak menyerbu. Pedang, tombak, cambuk spiritual, semua mengarah ke tubuh lusuh Ji Yuan. Qianshu maju hendak melindunginya, tapi Ji Yuan menahan dengan satu anggukan. Jangan, aku ingin melihat sampai mana langkahku ditolak dunia. Saat para pemburu hampir menerjang, Ji Yuan menginjak tanah sekali lagi. Dunia seakan menahan napas. Dalam sekejap, 30 kultivator itu terhenti di udara. Tubuh mereka melayang tak terkendali, lalu jatuh berserakan seperti boneka tanpa nyawa. Mereka tidak mati, tapi semua ki mereka lenyap, hancur tanpa jejak. Qianshu ternganga. Kau menghapus ki mereka. Ji Yuan menatap tangannya sendiri. Bukan aku, dunia yang menolak mereka saat langkahku jatuh. Hening menyelimuti hutan. Bahkan serangga pun berhenti berbunyi, seolah takut pada sesuatu yang tak kasat mata. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Dari langit, suara ledakan menggema. Awan terbelah dan 3 sosok muncul, melayang di udara. Mereka adalah murid inti dari sekte besar yang datang setelah menerima sinyal perburuan. Salah satunya, pria jangkung berambut merah dengan tombak emas di tangan, menatap ke bawah dengan senyum kejam. Akhirnya, kutemukan. Jadi, inilah musuh surga yang ditakuti, lusuh sekali.
Ji Yuan mengangkat wajah, menatap 3 bayangan di langit tanpa gentar. Kalau surga mengirim murid inti, berarti langkahku benar-benar mengguncang. Qianshu mencengkeram pedangnya erat-erat. Kali ini, kita mungkin tak bisa lolos dengan mudah. Ji Yuan melangkah maju sekali lagi, dan bumi bersiap bergetar. Pertarungan sejati pun dimulai. Langit hutan pecah oleh cahaya 3 murid inti. Mereka berdiri di udara seolah dewa, aura mereka menekan bumi. Tombak emas, kipas api, dan pedang bulan sabit masing-masing bergetar, menandakan kekuatan penuh siap dilepaskan. Ji Yuan berdiri di tanah, lusuh, tubuhnya tampak lemah tanpa setitik ki. Namun setiap langkah kecilnya membuat udara bergetar, seakan bumi sendiri berlutut. Pria bertombak berambut merah, murid inti Sekte Naga Surgawi, mengangkat tombaknya tinggi. Musuh surga, kau telah mempermalukan banyak sekte. Hari ini, aku Long Weihan akan menusuk langkah kosongmu dengan tombak naga. Dia meluncur turun seperti petir, tombaknya menembus udara dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Ji Yuan tidak bergerak, dia hanya menatap tanah, lalu menginjak ringan. Retakan muncul di bawah kaki, menyebar seperti jaring laba-laba. Tepat saat tombak hendak menusuk, bumi berguncang keras dan tubuh Long Weihan terpental, kehilangan arah. Namun sebelum jatuh, murid inti kedua sudah bergerak. Wanita bergaun merah dengan kipas api, Feng Yuyan, mengibaskan kipasnya. Ribuan lidah api meluncur, membentuk naga api yang melilit langit. Kau boleh mengguncang tanah, tapi bisakah langkahmu memadamkan api langit? Ji Yuan mengangkat kaki dan maju. Saat telapak kakinya jatuh, api itu padam satu persatu. Naga api berteriak lirih sebelum hancur jadi abu, lenyap seolah tidak pernah ada. Tidak mungkin. Feng Yuyan pucat, tangannya bergetar memegang kipas yang kini retak. Sebelum keheningan menyelimuti, murid inti ketiga maju. Seorang pria kurus dengan mata pucat, pedang bulan, sabitnya berkilau tajam. Jangan sombong, pedangku Yue Shashen menebas roh, menolak ilusi, dan membelah apapun, termasuk langkahmu. Dia menebas, dan cahaya bulan sabit menyapu hutan. Pohon-pohon raksasa tumbang, tanah terbelah. Cahaya itu mendekat, seakan tak ada yang bisa menghalangi. Untuk pertama kalinya, Ji Yuan terdiam agak lama. Dia menutup mata, lalu bergumam lirih. Jika dunia menolak, maka aku pun menolak dunia. Dia melangkah, tapi kali ini bukan bumi yang bergetar, melainkan udara itu sendiri. Cahaya bulan sabit yang begitu tajam tiba-tiba hancur jadi serpihan, meledak seperti kaca yang pecah. Tubuh Yue Shashen terpental jauh, darah muncrat dari mulutnya. Pedang sabitnya patah menjadi 2. Keheningan mendalam turun. 3 murid inti sekte besar yang nama mereka ditakuti di seluruh benua ditindas hanya dengan 3 langkah Ji Yuan. Qianshu menggigil, matanya tak berkedip. Kau benar-benar musuh surga. Kau bahkan tidak menggunakan ki, tapi dunia tunduk pada langkahmu. Ji Yuan menarik napas dalam. Ada darah menetes dari sudut bibirnya, meski dia berusaha menutupinya. Ternyata langkah ini juga menolak tubuhku sendiri. Dari kejauhan, bayangan hitam mulai mendekat. Bukan lagi murid inti, melainkan para tetua sekte. Aura mereka jauh lebih dalam, lebih dingin, dan jauh lebih mematikan. Long Weihan yang setengah bangkit berteriak lemah. Tetua, cepat! Dia tidak bisa terus melangkah selamanya. Ji Yuan menatap ke arah datangnya aura para tetua. Matanya tidak menunjukkan ketakutan, hanya ketenangan yang menusuk. Kalau langkahku mengguncang murid inti, ujarnya pelan, maka biarkan langkah berikutnya menguji para tetua. Qianshu mengangkat pedangnya meski tangannya gemetar. Kalau begitu, aku akan menebas siapapun yang mencoba menyentuh punggungmu. Angin malam bertiup, membawa aroma darah dan besi. Pertarungan lebih besar baru saja dimulai. Kabut malam makin menebal. Dari kejauhan, aura para tetua merambat seperti gelombang laut, menekan jiwa siapapun yang mendengarnya. Burung-burung malam jatuh dari langit, binatang liar melarikan diri, bahkan pepohonan di hutan berderak seolah berlutut. 4 sosok muncul di udara, masing-masing mengenakan jubah sekte besar dengan lambang yang berkilau. Wajah mereka penuh kebencian sekaligus kesombongan. Tetua Sekte Naga Surgawi, seorang pria tua bertubuh tinggi dengan rambut putih disanggul.
mengangkat tongkat naga peraknya. Anak lusuh, langkahmu mungkin bisa menolak murid inti, tapi di hadapan kami, para tetua, kau hanya seekor semut yang menolak langit. Qianshu merasakan tulang-tulangnya gemetar. Tekanan dari aura para tetua membuatnya hampir tak bisa bernapas. Ji Yuan, ini berbeda. Kekuatan mereka jauh lebih berat dari apapun yang kita hadapi. Ji Yuan tidak menjawab. Dia menunduk sebentar, lalu menginjak tanah. Getaran menyebar, tapi kali ini tubuhnya sendiri yang berguncang hebat. Darah segar menyembur dari mulutnya, membuat Qianshu panik. Tubuhmu tidak sanggup lagi menahan langkah itu, seru Qianshu, berusaha menahan Ji Yuan agar tidak jatuh. Tetua Sekte Buluh Api, seorang wanita tua bermata tajam, tertawa dingin. Benar, dunia menolakmu, tapi tubuhmu juga menolak dirimu sendiri. Kau hanyalah penyimpangan, bukan jalan sejati. Namun di balik darah yang menetes, mata Ji Yuan tetap jernih. Kalau langkahku ditolak, aku akan berjalan, meski tubuh ini hancur. Dia maju. Retakan besar membelah tanah, mengirimkan guncangan hingga pepohonan ratusan meter roboh. Salah satu tetua yang hendak menyerang dengan tombak spiritualnya terpental, senjatanya meledak jadi abu. 3 tetua lainnya segera bergerak. Mereka menggabungkan formasi, mengelilingi Ji Yuan dengan segel langit berlapis, menekan dari atas, bawah, dan sekeliling. Langit malam berubah menjadi jaring cahaya raksasa. Qianshu menjerit, mencoba menebas formasi dengan pedangnya, tapi pedangnya patah seketika. Tidak mungkin, formasi ini setara dengan perangkap dewa. Ji Yuan berdiri di tengah formasi, tubuhnya bergetar hebat. Setiap kali ia mencoba melangkah, darah menyembur, tulangnya berderak. Seolah tubuhnya sendiri akan hancur sebelum formasi itu runtuh. Tepat saat jaring cahaya hendak menutup, suara tawa pelan terdengar dari dalam kabut. Seorang pria berjubah hitam, membawa gukin tua di punggungnya, berjalan keluar perlahan. Suara langkahnya tenang, namun setiap kali ia melangkah, kabut bergetar. Aura para tetua seketika goyah, wajah mereka berubah pucat. "Siapa kau?" Salah satu tetua menuntut, matanya penuh kewaspadaan. Pria berjubah hitam itu menatap Ji Yuan, bibirnya tersenyum samar. "Sudah lama, aku menunggumu melangkah sejauh ini." Qianshu terbelalak. "Kau, siapa sebenarnya? Apa kau mengenal Ji Yuan?" Pria itu berhenti tepat di luar formasi cahaya, lalu menyentuh gukin di punggungnya. "Namaku Yan Moqi, dan aku adalah orang yang dulu mencoba berjalan di jalur kosong, tapi gagal. Ji Yuan, kau adalah penerus langkah yang bahkan aku tak sanggup selesaikan." Suara itu membuat para tetua semakin waspada. Mereka tahu nama itu. Yan Moqi, kultivator legendaris yang hilang 100 tahun lalu, dikabarkan mati karena tubuhnya hancur ditolak dunia. Namun kini, dia muncul kembali, tepat di sisi Ji Yuan. Mata Ji Yuan bergetar untuk pertama kalinya. "Kau juga ditolak dunia?" Yan Moqi tersenyum getir. "Ya, tapi aku memilih berhenti. Kau, anak lusuh, kau memilih melanjutkan. Mari kita lihat siapa yang lebih ditakuti surga, kau yang berjalan atau aku yang kembali." Hutan malam seakan menahan napas. 4 tetua sekte besar berdiri tegang, mata mereka terarah pada 2 sosok, Ji Yuan, pemuda lusuh yang tubuhnya bergetar ditolak dunia, dan Yan Moqi, legenda kelam yang seharusnya sudah mati 100 tahun lalu. Qianshu tak bisa mengalihkan pandangannya. "Ji Yuan, orang itu, Yan Moqi, dia sama sepertimu. Tapi kenapa? Kenapa dia muncul sekarang?" Yan Moqi menatap Ji Yuan dengan sorot mata penuh ujian, bukan sekadar sekutu. "Aku ingin melihat apakah langkahmu memang pantas disebut musuh surga atau hanya ilusi yang akan hancur seperti diriku dulu." Ucapan itu membuat Ji Yuan terdiam. Darah masih menetes dari sudut bibirnya, tubuhnya bergetar, tapi matanya tetap jernih. "Kalau langkahku hancur, aku akan hancur bersama langkah itu. Aku tidak akan berhenti." Yan Moqi tersenyum tipis, lalu menarik gukin dari punggungnya. Jemarinya menyentuh senar, mengeluarkan suara pertama. Getarannya melintasi udara, menghancurkan sebagian segel cahaya para tetua. Suara gukin itu bukan hanya musik, tapi langkah yang gagal, langkah yang dulu ia tinggalkan. 4 tetua bergerak bersamaan. Tongkat naga, kipas api, pedang bulan,
dan cakar spiritual menyatu, membentuk lautan tekanan yang menekan Ji Yuan dan Yan Moqi. Ji Yuan maju satu langkah, tubuhnya hampir runtuh, tulangnya retak, darah muncrat. Namun langkah itu menghancurkan setengah lautan tekanan, memaksa dua tetua mundur dengan wajah pucat. Yan Moqi menekan senarnya lagi. Nada melengking menghantam telinga tetua lain, membuat salah satunya menjerit kesakitan, telinganya berdarah. Langkah dan nada berpadu. Dunia bergetar. Qianshu menahan air mata melihat tubuh Ji Yuan berlumuran darah. Berhenti, tubuhmu tak akan bertahan lagi. Namun Ji Yuan justru melangkah lebih jauh. Kali ini, tanah pecah membentuk jurang dalam, memutus formasi tetua. Suara surga, gemuruh petir, menggema di langit, seolah menolak keberadaannya dengan lebih keras. Yan Moqi meliriknya, mata tuanya bergetar. Anak ini benar-benar berjalan di jalan yang bahkan aku takutkan. Tetua terakhir mengamuk, melepaskan jurus pamungkas. Naga spiritual raksasa muncul, lidah apinya menyapu seluruh hutan. Tapi Ji Yuan tidak mundur. Dia maju sekali lagi. Langkahnya menghancurkan naga itu dalam sekejap. Tubuhnya pun ambruk. Qianshu berlari menangkapnya. Ji Yuan, Yan Moqi menatap pemuda lusuh itu yang pingsan di pelukan Qianshu. Namun meski pingsan, langkah terakhir Ji Yuan telah membuat langit bergetar. Dari cakrawala muncul retakan hitam raksasa, seakan surga sendiri terbuka untuk menatapnya. Tetua sekte yang tersisa gemetar hebat, wajah mereka pucat pasi. Dia benar-benar musuh surga, bahkan surga terbuka karenanya. Yan Moqi menutup gukinnya, matanya tajam seperti api. Mulai hari ini, jalan kosong bukan lagi legenda yang gagal. Ji Yuan sudah membukanya, dan siapapun yang mencoba menghalanginya akan ditelan bersama oleh surga. Langit malam pecah oleh suara petir, dan kisah tentang pemuda lusuh tanpa qi, yang satu langkahnya mengguncang dunia, pun tersebar ke seluruh benua.